Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat bersama Yanda Hasan. Allahu Akbar. Oke, bertemu lagi dengan Yanda. Hari ini kita akan sama-sama belajar, kita sama-sama menambah ilmu. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, Yanda yang pimpin, kita berdoa sama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, untuk materi kali ini kita sudah masuk tema B ya Kak. Jadi boleh diambil bukunya, disiapkan bukunya agar belajarnya bisa lebih gampang. Oke baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dongeng. Ya, tujuannya apa? Kita belajar dongeng agar kakak-kakak di rumah atau kita semua tahu perbedaan antara dongeng atau cerita hayalan dengan perbedaan dengan cerita yang sebenarnya atau cerita-cerita yang benar terjadi. Ya. Apa sih dongeng itu? Ada yang pernah tahu, pernah baca, ada yang pernah dengar? Ya, betul. Dongeng adalah sebuah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, biasanya dongeng ini disampaikan secara turun-temurun, ya. Dari kakek kita bercerita kepada ayah kita, dari ayah kita bercerita kepada kita. Nah, dongeng ini biasanya terdapat sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut. Contoh dongeng itu banyak. Nah, salah satunya ada Malin Kundang, Sang Kuryang, Bawang Merah Bawang Putih. Ya, kakak di rumah pasti udah pernah dengar, udah pernah baca cerita-cerita tersebut. Ya, cuma mungkin belum tahu apakah itu termasuk dongeng atau cerita betulan atau cerita sesungguhnya. Nah, dalam sebuah dongeng ini ada pesan moral yang tadi Anda sampaikan. Contohnya seperti Malin Kundang. Pesan apa yang bisa kita ambil? Atau pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yaitu tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Nah, dalam sebuah dongeng ini ternyata ada unsur-unsur yang harus kita ketahui. Apa saja unsur-unsur dalam sebuah dongeng? Unsur dalam sebuah dongeng itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada yang namanya tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah peran utama dari sebuah cerita dongeng tersebut. Misalnya cerita tentang Malin Kundang, berarti Malin Kundang lah pemeran utamanya. Cerita tentang Bawang Merah Bawang Putih, berarti Bawang Merah dan Bawang Putih lah tokoh utamanya. Unsur yang kedua ada watak. Watak ini adalah sifat dari tokoh tersebut. Biasanya ada 2. Ada yang protagonis, tokoh baik, ada juga yang antagonis, tokoh yang jahat. Contoh di dongeng Bawang Merah Bawang Putih, tokoh yang baik bawang putih dan tokoh yang jahat bawang merah, ya. Terus ketiga ada latar atau tempat kejadian di mana dongeng itu diceritakan. Ada juga alur atau jalannya cerita. Dan unsur yang terakhir adalah pesan moral. Ya, pesan moral itu tadi pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, jadi dalam sebuah dongeng itu pasti ada pesan-pesan yang bisa kita ambil, bisa kita pelajari agar kita tidak mencontoh perbuatan yang jelek dan agar kita bisa mencontoh perbuatan yang baik. Oke, di sini Anda akan bacakan sebuah dongeng tentang sang petani dan pohon rambutan. Kakak boleh atau bisa lihat di buku tema B-nya di halaman 17 ya. Itu sama ya, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nanti Anda bacain, kakak di rumah boleh sambil lihat bukunya ya, kita simak baik-baik. Nah, dalam membaca sebuah dongeng ini harus dilihat titik komanya ya. Agar apa? Agar nanti si pembaca dan juga si pendengar itu bisa menikmati dongeng tersebut, bisa merasakan apa isi dari dongeng tersebut ya.
Oke, Anda bacain, nanti tolong diperhatikan ya. Sang petani dan pohon rambutan. Dahulu kala ada seorang petani yang sangat miskin bernama Tan. Tan hidup sebatang kara di sebuah desa terpencil di dekat hutan. Suatu hari ia pergi ke hutan untuk mencari kayu dan buah-buahan di hutan. Tujuannya agar ia dapat menjual hasil temuannya di hutan ke pasar. Hasil panen Tan gagal, karena itulah ia mencari sesuatu di hutan yang dapat ia jual. Di hutan banyak pohon yang tinggi, semak belukar, dan hewan buas. Tan memberanikan diri berjalan masuk ke dalam hutan. Suasana dalam hutan sangatlah sunyi. Tiba-tiba seekor harimau hendak menerkamnya. Ia sangat panik. Ia mengambil batu yang ada di tanah di dekatnya dan melemparkannya ke wajah harimau. Sampai-sampai gigi harimau itu patah. Harimau itu pun langsung pergi menghindar Tan dengan gigi ompong dan darah di mukanya. Tan memutuskan untuk pulang walaupun tidak membawa apa-apa. Namun gigi harimau itu sangat menarik perhatiannya. Gigi harimau itu begitu kuning, ia pikir itu seperti emas. Ia membawanya pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian ia pergi ke pasar untuk menjual gigi harimau tersebut. Ia berharap penjual emas akan berpikir bahwa itu adalah emas. Namun perkiraannya salah, Tan dianggap penipu. Ia kecewa lalu kembali ke rumahnya. Ia lalu menguburkan gigi harimau itu di dalam rumahnya. Tanpa ia sadari, rambutnya rontok dan ikut terkubur bersama gigi harimau. Setelah beberapa hari Tan mengubur gigi harimau itu, turun hujan yang sangat deras. Tanah menjadi subur, namun Tan merasa aneh, ada tanaman yang tak pernah ia lihat sebelumnya tumbuh di halaman rumahnya. Tanaman itu tumbuh dan menjadi besar dan berbuah banyak. Buahnya bulat dan berambut. Setelah ia mengupas dan mencobanya, buah itu terasa manis dan enak. Tan memberi nama buah itu rambutan, sesuai dengan bentuknya yang berambut dan bundar. Sejak itulah Tan bekerja sebagai petani rambutan. Buah rambutan menjadi kesukaan dan buah favorit di desanya. Semenjak itu kehidupan Tan berubah berkat buah rambutan yang berasal dari gigi harimau dan rambutnya. Kehidupannya berubah drastis menjadi orang yang kaya raya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita yang Anda bacain tadi? Iya, betul. Kita tidak boleh berbohong, ya. Terus apa lagi? Nah, kita juga harus bekerja keras agar bisa menjadi orang yang sukses, ya. Jadi begitu, dalam sebuah cerita atau dalam sebuah dongeng pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Oke, baik, setelah ini kita akan belajar bernyanyi, ya. Bernyanyi apa? Kita akan bernyanyi Lihat Kebunku. Nanti Kakak Derma boleh ikutin ya. Oke. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke, nanti Kakak di rumah boleh ikut bernyanyi, ikut mencoba juga bernyanyi Lihat Kebunku. Oke, mungkin itu aja materi kita pada pertemuan kali ini. Ingat, tetap jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa sholat 5 waktunya. Sekian dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.